Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banget ya kita bisa berjumpa walau cuma lewat HP begini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun ya. Senang rasanya bisa nemenin kamu dengerin kisah dan nasihat buat kita yang lagi sama-sama belajar mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga obrolan kita ini berkah dan nanti bisa lanjut terus dengan konten-konten bermanfaat lainnya. Amin. Sholawat serta salam yuk kita haturkan ke Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun zaman kita sama zaman beliau tuh jauh banget, tapi bimbingannya itu tetap hidup loh. Bikin kita gampang nemuin jalan yang benar menuju ridhonya Allah. Nah, saudaraku, coba deh kita kenalan sama ajaran para sufi secara santai aja ya. Sebenarnya sufi itu sebutan buat orang yang menempuh jalan tasawuf. Apa tuh tasawuf? Yaitu usaha kita buat mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan nyambungin hubungan batin samanya. Tapi tetap ya, syariat lahiriahnya juga harus dijalanin. Secara gampangnya gini, sufi itu ya orang yang milih jalan spiritual atau jalan hati dalam Islam. Ngomong-ngomong, asal kata sufi itu ada beberapa pendapat loh. Ada yang bilang dari kata suf alias wol atau kain kasar. Karena dulu ahli ibadah suka pakai baju sederhana, tanda nggak cinta kemewahan dunia. Ada juga yang bilang dari kata syuf yang artinya bersih. Maksudnya hatinya bersih dari sifat tercela. Terus ada juga yang bilang dari ashabus syufah, yaitu sahabat Nabi SAW yang tinggal di serambi masjid dan fokus beribadah ninggalin dunia. Wah, keren ya. Nah, inti ajarannya tuh seru banget. Jadi, keataan lahir sama batin itu digabung alias ibadah secara syariat dan hakikat dipadukan bareng-bareng. Gampangnya gini, kalau ajaran hakikat itu yang dibawa Nabi dan sifatnya lebih tersembunyi. Biasanya berhubungan sama rukun iman, kayak iman ke Allah, malaikat, kitab, nabi, qada-qadar, sama hari kiamat. Nah, kalau syariat itu yang dibawa Rasul dan wajib diajarkan secara terbuka, berhubungan sama rukun Islam kayak syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Penggabungan amal ibadah secara syariat dan hakikat inilah yang dinamakan Thoriqatullah, dan orang yang ngelakuinnya disebut salik atau sufi. Contohnya gampang kok, pas kita sholat, wudhu, atau puasa, itu dijalanin syariatnya sekaligus hakikatnya. Jadi ibadahnya sempurna, lahir dan batinnya dapat, jasmani rohaninya sehat, perbuatan jasmani bagus, sifat rohani dan jiwa juga bersih. Ibaratnya nih ya, badan itu syariat, nyawa itu hakikat, nggak bisa dipisah. Badan doang tanpa nyawa ya mati, nyawa doang nggak ada badannya yang nggak bisa gerak. Makanya jalan bareng-bareng. Dan tata cara itu dinamakan thoriqoh atau jalan menuju Allah. Tujuan utamanya apa sih? Ya buat dapat ridhanya Allah, nyampe ke kesempurnaan ibadah, kenal Allah pakai hati, dan cinta sepenuhnya sama Dia. Kita juga dilatih buat jauhin sifat buruk kayak sombong, iri, tamak, dan cinta dunia, terus numbuhin rasa ikhlas, sabar, tawakal, sama kasih sayang. Jadi ibadah itu bukan sekedar ritual doang, tapi ngidupin hati biar kita selalu ngerasa diawasi dan dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu fenomena yang sering banget kita lihat di tengah hiruk pikuk dunia ini. Coba deh renungin, banyak banget orang yang udah dikasih kekayaan melimpah, kedudukan terhormat, pokoknya kebutuhan lahiriahnya udah sempurna banget deh. Tapi pas kita lihat isi hatinya, ternyata mereka tetap gelisah. Pikirannya bergejolak terus, bingung sebenarnya mau kemana arah hidupnya. Punya segalanya, tapi rasanya kok nggak punya apa-apa yang bikin tentram ya. Kok bisa gitu? Jawabannya gampang sebenarnya. Ketenangan jiwa itu nggak bisa dibeli pakai emas atau diwarisi dari kekayaan doang. Ketenangan sejati itu buah dari kedekatan jiwa kita sama Sang Pencipta. Dan itulah yang ditempuh sama para sufi dan ahli tarikoh lewat jalan tasawuf. Kadang manusia tuh ya diciptakan sama Allah buat kenal dan sembah Dia.
tapi matanya malah silau sama dunia. Hatinya cuma mikirin harta, pangkat, kemewahan, sampai-sampai fitrahnya ketutup debu, kesibukan, dan hawa nafsu. Hidupnya jadi berasa kayak orang jalan-jalan tapi nggak pegang peta, nggak tahu arah mau kemana. Lari-lari ngejar harta, ngiranya kalau udah kaya bakal bahagia. Pas hartanya udah digenggam, malah hampa. Ditambah lagi hartanya, makin banyak makin berat juga beban yang dipikul. Sampai akhirnya bingung sendiri, sebenarnya aku nyari apa sih? Mau dibawa kemana hidup ini? Itu karena mereka naruh sesuatu yang sementara jadi tujuan kekal. Dunia kan cuma tempat singgah, bro, bukan tempat menetap. Harta itu alat, bukan tujuan. Kalau alat malah disangka tujuan, ya jelas jiwanya nyasar dan bingung terus. Makanya nggak heran kalau banyak orang ngabisin masa mudanya buat capek-capek ngumpulin harta. Pas hartanya numpuk, rumah megah, mobil banyak, hatinya tetap aja ketar-ketir. Kenapa? Ya karena harta itu cuma bisa ngerawat badan, tapi nggak bakal sanggup ngerawat jiwa. Jiwa kita kan maunya baliknya ke Allah. Jadi cuma dengan ingat Allah, jiwa itu bisa tenang. Kan Allah sendiri udah bilang, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang kalau hartanya banyak tapi jauh dari Allah pasti cemas mulu. Cemas hartanya berkurang, cemas jatuh miskin, cemas sakit, cemas mati. Aduh, capek banget kan hidup kayak gitu. Semakin banyak yang dipunya, semakin banyak juga yang ditakutin. Akhirnya harta yang harusnya jadi alat ibadah malah jadi belenggu yang ngiket jiwa kita ke dunia. Beda banget sama orang yang mandang dunia cuma sebagai jembatan doang. Dia bakal ngerasa cukup dan tenang-tenang aja dengan apa yang ada di tangannya. Nah, pas seseorang mulai sadar kalau kekayaan dunia nggak bisa ngobatin kegelisahan hatinya, disitulah Allah biasanya ngebukain jalan tasawuf buat dia. Tasawuf itu bukan berarti kita ninggalin dunia terus jadi pengangguran ya, bukan. Tasawuf itu cara kita bersihin hati dari sifat jelek, nyuci jiwa biar pantas nerima cahaya kasih sayangnya Allah, dan mendekatkannya pakai cinta dan kepasrahan penuh. Seorang sufi tuh nggak benci rezeki banyak kok. Cuma dia nggak ngebiarin harta jadi bos atas dirinya. Dia megang dunia cukup pakai ujung jari aja, bukan pakai segenap hati. Dia sadar kalau harta itu cuma titipan Allah, jadi dipakai buat ketaatan. Nah, kalau udah begitu, hartanya malah jadi jembatan buat makin dekat sama Allah. Hati yang tadinya gelisah, perlahan-lahan jadi tenang. Karena dia nggak ngergantungin harapan lagi ke harta atau makhluk. Tapi semuanya diserahin ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin banget apa yang udah jadi bagiannya nggak bakal ketuker. Dan apa yang bukan bagiannya nggak bakal bisa dipaksa dapet. Tenang banget rasanya kan? Makanya orang-orang yang menempuh jalan tarika atau jadi sufi ini tuh lagi berjuang nyempurnain iman dan akhlak mereka. Mereka diajarin buat kenal diri sendiri dulu, nyadar kalau kita ini cuma hamba yang lemah dan gak punya kuasa apa-apa. Mereka belajar buat cinta Allah melebihi apapun, berserah diri sepenuhnya, ridho sama ketentuannya, entah lagi senang atau susah, dan rajin bersih-bersih hati dari sombong, iri, dengki, serta cinta dunia yang berlebihan. Kalau hati udah bersih dan tunduk sama Allah, aduh, udah deh, ketenangan itu bakal nempel terus. Punya harta banyak nggak bikin takut hilang, dikasih mewah nggak bikin lupa diri. Karena dia udah nemuin kekasih hati yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimanapun, dalam kondisi apapun, hatinya bakal damai terus karena ngerasa selalu diawasi dan dijaga sama Allah. Jadi kesimpulannya nih saudaraku, ketenangan jiwa itu bukan ditentukan dari seberapa banyak harta yang kita tumpuk, tapi dari seberapa dekat hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini cuma bayangan yang numpang lewat, tapi pertemuan hati sama Sang Pencipta itu kebahagiaan yang abadi selamanya. Banyak orang di luar sana jalan dengan beban kekayaan yang berat, tapi hatinya kosong. Tapi pas mereka sadar, balik arah ke Allah, bersihin hati, dan nempuh jalan para sufi,
barulah mereka nemu harta yang paling mahal di dunia ini, yaitu ketenangan jiwa yang gak bakal bisa dibeli pakai uang sebanyak apapun. Ketenangan yang bakal nemenin kita kemana aja, dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngebukain hati kita semua ya, buat nempuh jalannya, ngerasain manisnya iman, dan nemuin ketenangan sejati cuman dari dekat sama Dia. Saudaraku, sekian dulu ya obrolan dan nasihat santai kita kali ini. Kalau pengen lebih jelas lagi, nanti bisa langsung sowan atau ngobrol sama para pengamal Toriko yang lebih paham ya. Aku akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf banget ya kalau ada salah-salah kata atau candaan yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care ya.